Selamat pagi semua. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, ibu dan anak-anak yang dikasih Tuhan. Pasca tahun 2020 sungguh unik, karena perayaan yang kita rayakan tahun ini sungguh berbeda dengan tahun-tahun sesudahnya. Kita harus merayakannya melalui media sosial dan beribadah di rumah kita masing-masing. Sungguh aneh tapi nyata. Merayakan pesta Paskah dengan beribadah di rumah baru terjadi untuk pertama kalinya dalam sejarah hidup kita ini. Meskipun demikian, hal ini tidak menggeser makna Paskah yang sesungguhnya. Merayakan pesta Paskah di rumah kita juga kembali menyadarkan kita bahwa rumah kita adalah gereja mini yang harus kita pelihara, kita jaga, dan kita kembangkan. Rumah kita adalah gereja mini atau rumah Tuhan yang harus dibangun di atas dasar iman akan Tuhan yang tak tergoyahkan. Meskipun kita dilanda musibah, salah satu musibah yang kita alami sekarang adalah virus corona COVID-19 yang sudah memakan banyak nyawa. Mari dengan iman yang teguh kita merayakan pesta Paskah, pesta kebangkitan Tuhan, sembari mempersembahkan sanak saudara kita yang telah meninggal karena musibah virus corona. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan bangkit membawa hidup baru bagi kita semua, terutama bagi mereka semua yang sudah meninggal karena corona. Mari kita awali ibadah kita ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Tuhan sudah bangkit, haleluya. Tuhan sudah bangkit, haleluya. Mari bergembira dan bersoraklah, bernyanyi haleluya. Dengan kuasa yang dahsyat, bangkit dari kuburnya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Baginya kemuliaan dan kerajaan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara, saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat Hari Raya Paskah. Yesus telah bangkit. Haleluya. Kebangkitan Kristus telah membuka dunia baru, harapan baru, dan semangat baru dalam jiwa kaum beriman. Semua pengikut Kristus telah bangkit bersama Kristus. Paskah adalah hari yang diagungkan Tuhan. Maka selayaknya lah kita rayakan dengan meriah. Paskah bukan semata-mata kenangan akan kebangkitan Kristus saja. Paskah merupakan hari raya kita semua. Dalam kebangkitan Kristus, kita pun ikut serta bangkit dari alam maut. Dan terbukalah bagi kita masa depan yang cerah. Kita dibebaskan dari dosa-dosa kita dan bersama Kristus yang bangkit dengan hidup baru. Kita mau memberi kesaksian atas perutusan ilahi, ialah bahwa kita diciptakan untuk hidup kekal bersama Tuhan. Marilah kita bersukaria pada hari raya Paskah ini, memuji dan bersyukur atas kebangkitan Kristus. Mari kita menyiapkan hati mengikuti ibadat sabda hari Minggu Paskah ini dengan sukacita. Marilah kita menyesali dan mengakui dosa-dosa kita dengan menyanyikan lagu Tuhan Kasih. Ampunilah kami, ya
Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan lagu kemuliaan. Pujian, pujian, puji bagi Allah Maha Mulia. Damai, damai, bagi manusia kecintaannya. Kami nadakan lagu, lagu puji, serta lagu syukur atas kemurahan-Mu. Patutlah surga bumi memuji nama-Mu, memuji Allah Tritunggal Maha Kudus. Pujian, pujian, puji bagi Allah Maha Mulia. Damai, damai, bagi manusia kecintaannya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, sumber kehidupan sejati, hari ini putramu bangkit jaya atas maut dan membukakan pintu kehidupan abadi. Kami mohon, perkenankanlah kami merayakan kebangkitannya dengan penuh rasa syukur, dan semoga karenanya kami diperbarui oleh Roh-Mu, serta bangkit dan hidup dalam sinar cahaya-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mari kita membuka hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus yang kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatkannya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka yang membunuh Dia dan menggantung Dia di kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi pada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjukkan oleh Allah, yaitu
kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang-orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nami bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan oleh dosa karena nama-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah hari raya yang dirayakan Tuhan. Marilah kita rayakan dengan gembira. Inilah hari yang dirayakan Tuhan. Marilah kita rayakan dengan gembira. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kekal abadi, kasih setianya. Hendaklah Israel berkata, kekal abadi, kasih setianya. Inilah hari yang dirayakan Tuhan. Marilah kita rayakan dengan gembira. Tuhan bertindak dengan tangan kuat, tangan Tuhan maha kuasa. Aku tidak akan mati, aku tetap hidup untuk mewartakan karya-karya Tuhan. Inilah hari yang dirayakan Tuhan. Marilah kita rayakan dengan gembira. Batu yang dibuang oleh para pembangun telah menjadi batu sandi. Karya Tuhanlah itu yang sangat mengagumkan kita. Inilah hari yang dirayakan Tuhan. Marilah kita rayakan dengan gembira. Bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Mari kita rayakan perjamuan Paskah sebab Yesus Kristus sudah dikorbankan. Haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah,
akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk merenungkannya dengan judul Mencari Tuhan. Ada seorang ibu yang setia dan rajin ke gereja untuk mengikuti Ekaristi. Ia berdoa senantiasa supaya Tuhan mengabulkan permohonannya. Akhirnya, ia memutuskan untuk tidak lagi ke gereja, tidak mau lagi ikut Ekaristi, dan tidak mau lagi berdoa. Ibu ini mencari Tuhan hanya demi kepentingan dan keinginan pribadinya saja, bukan karena ia mencintai dan mengasihi Tuhan. Maria Magdalena pergi mengunjungi makam Yesus pada pagi buta. Menarik bahwa seorang perempuan biasa yang bukan murid utama Yesus malah mencari dan mengunjungi Yesus. Mengapa? Mengapa bukan Petrus, Yohanes, dan Yakobus, bahkan murid-murid lain yang mencari dan mengunjungi Yesus? Maria Magdalena adalah perempuan yang pernah dibebaskan oleh Yesus dari 7 roh jahat serta mendapat pengampunan dosa. Maria Magdalena sungguh-sungguh telah merasakan cinta dan kasih Tuhan terhadap dirinya. Karena merasa dikasihi dan dicintai Tuhan, ia tetap mencari Tuhan, meskipun ia telah wafat. Berbanding terbalik dengan para murid Yesus. Para murid merasa harapan dan masa depan mereka telah sirna karena guru mereka telah tiada. Putus harapan ini yang membuat mereka malas untuk mencari dan mengunjungi Yesus. Lalu Maria Magdalena membawa kabar bahwa jasad Yesus sudah tidak ada lagi. Menarik yang kedua bahwa
Segera Petrus dan Yohanes berlari menuju ke makam. Yohanes tidak segera masuk karena ia merenung apa yang telah terjadi dengan gurunya. Sedangkan Petrus, ia segera masuk ke dalam makam serta meratapinya karena ia merasa sudah sangat kehilangan. Namun mereka belum mengerti akan peristiwa itu sebab Roh Kudus belum turun atas diri mereka. Maria Magdalena mencari Tuhan karena ia merasa dikasihi dan dicintai oleh Tuhan, sehingga ia mau membalas cinta Tuhan dengan terus mencarinya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mencari Dia karena merasa dicintai olehnya? Ataukah kita selama ini mencari Dia demi pemuasan kebutuhan dan keinginan pribadi kita? Mencari Dia demi mengasihinya akan membahagiakan kita. Namun mencari Dia demi pemuasan keinginan akan mengecewakan kita. Perayaan Paskah, perayaan kebangkitan Tuhan, mengingatkan kita bahwa kematian bukanlah akhir dari perjalanan hidup ciptaan. Tuhan telah mengalahkan maut dan dosa. Panggilan umat beriman pun menuju ke sana pada upaya untuk melawan dosa dan kejahatan. Kebangkitan Tuhan adalah dasar yang kuat bagi umat beriman untuk bersaksi tentang Tuhan di tengah dunia. Kita tidak beriman pada Tuhan yang mati, tetapi pada Dia yang bangkit dan senantiasa hidup di tengah-tengah kita, kini dan sepanjang segala masa. Semarak ungkapan selamat Pesta Paskah menimbulkan pertanyaan dalam diri seorang anak kecil. Seorang anak kecil bertanya kepada ibunya demikian, "Ibu, apa Paskah? Apa itu Paskah?" Ibunya dengan lembut, bijak, dan dengan bahasa sederhana mengatakan, "Anakku yang terkasih, Paskah adalah perayaan sukacita di mana Yesus bangkit dari alam maut. Kebangkitan Yesus telah memberikan kepada kita hidup baru." Anak itu lalu melanjutkan pertanyaan yang kedua kepada ibunya, "Apa itu hidup baru?" Si ibu agak kaget dengan pertanyaan anaknya itu karena ia tidak mengantisipasi pertanyaan lanjutan itu. Untunglah sang ibu memberikan jawaban yang baik dan bijaksana.
anakku yang baik dan terkasih. Hidup baru adalah ketika engkau, anakku, selama ini bandel, jadi penurut. Ketika engkau suka melawan dan berubah menjadi taat. Ketika biasanya engkau malas berdoa dan berubah menjadi anak yang rajin berdoa, dan seterusnya dan seterusnya. Anak itu mengangguk dan seraya memeluk ibunya. Ia berkata, "Oh, kalau begitu Yesus itu anak yang baik ya." Ibunya memeluk balik dan mengatakan, "Benar, anakku. Yesus itu baik dan sungguh baik." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Apa makna Paskah bagi kita? Bisa saja seputar jawaban ibu tadi kepada anaknya, yakni hidup baru. Kita telah bangkit bersama Kristus. Maka hidup kita harus diperbarui untuk semakin dekat dengan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Marilah kita mengenakan manusia baru, sukacita, optimis, semangat, tidak mudah mengeluh, dan punya harapan. Paskah berarti kita ikut bangkit bersama Kristus dan meninggalkan segala hal negatif dalam diri kita. Selamat Pesta Paskah tahun 2020 untuk mama, untuk anak-anakku sekalian. Setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita menyampaikan iman kita kepada Allah Bapa di surga dengan kita berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saya minta untuk konsentrasi dengan baik. Saya minta tolong. Doa umat. Ya Kristus, Kristus sumber kehidupan telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kekuatannya. Maka marilah kita berdoa kepadanya. ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dipermandikan selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati,
serta mengamalkan semangat pengorbananmu di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa agar menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita dan menghadapi azal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendi. Gunakanlah kami sebagai batu-batu hidup dalam membangun masyarakat yang rukun, adil, makmur, dan merata. Marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Allah Bapa dalam surga, Engkau telah menganugerahkan hidup baru bagi kami dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus yang bangkit dengan jaya. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami, serta lindungi dan jauhkanlah kami dari segala macam bencana. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Doa persiapan persembahan. Allah Bapa sumber kehidupan, pada hari raya Paskah ini kami dengan rasa gembira dan syukur kami menunjukkan persembahan suci ini kepadamu. Laksanakanlah misteri Paskah pada gerejamu, sehingga benar-benar lahir kembali serta memperoleh rejeki kehidupan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada hari ini, layaklah kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat, ia menghancurkan kematian. Dengan bangkit, ia memulihkan kehidupan. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama para malaikat dan segenap penghuni surga yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Surah
muliakan Raja Agung, hosana bagi namanya. Terpuji selamanya. Marilah kita mengenangkan perjamuan Ekaristi yang dirayakan oleh para pastor hari ini di gereja paroki kita. Bapa yang kudus, pada waktu yang dikau tentukan, Engkau mengutus putramu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk membimbing kami. Ia mewartakan kabar sukacita, keselamatan bagi yang papa, penebusan bagi yang ditawan, dan kesukaan bagi yang berduka. Ia membimbing kami untuk mengenal kebenaran-Mu, supaya kami menjadi satu karena ikatan iman dan pembaptisan yang sama. Yesus menghimpun kami dari segala suku dan bangsa menjadi umat yang kudus. Dan biarpun tersebar di seluruh dunia, kami tetap bersatu dalam namanya. Untuk itu, ia rela menderita, sengsara dan menyerahkan nyawa. Tetapi kemudian ia bangkit dari alam maut dan bertakhta mulia di sisi kanan-Mu. Pada hari kedatangannya kelak, ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya mengumpulkan segala orang terpilih dari semua penjuru dunia. Maka kami menantikan kedatangannya sambil mengenangkan Dia. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus kepada kami yang percaya akan sabda-Mu. Semoga Roh Kudus mempersatukan semua pengikut Kristus dalam iman dan cinta kasih yang sama. Perkenankanlah agar kami yang dilahirkan kembali dalam pembaptisan yang sama, akhirnya bersatu pula dalam perjamuan tubuh dan darah Putra-Mu. Kuatkanlah persatuan kami dengan Bapak Suci, Paus Fransiskus, Uskup kami Dominikus, para imam, diakon, serta segenap umat-Mu di dunia. Semoga kami kelak bersatu pula dengan Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya yang setia dan terberkati, para rasul dan semua orang kudus dalam kemuliaan. Dan izinkanlah kami berjumpa dengan saudara-saudari kami yang telah meninggal dunia. Mari kita menyerahkan sanak saudara kita yang telah meninggal karena wabah corona. Kami memuji dan memuliakan Dikau. Pujian dan hormat bagi-Mu selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Komuni batin. Tuhan Yesus Kristus, datanglah di rumah kami ini. Berilah kami damai-Mu yang membebaskan kami dari segala malapetaka. Jauhkanlah kami sekeluarga dari mara bahaya yang sedang mengancam dunia ini, sehingga kami sekalian dapat hidup damai dan tentram sesuai dengan kehendak-Mu. Berbicaralah dari hati ke hati dengan Tuhan Yesus. Hening sejenak. Kini dalam keheningan, marilah kita masing-masing menyatukan diri dengan Tuhan yang hadir saat ini bersama kita. Berbicaralah dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku. Jadikanlah hatiku seperti hati-Mu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku. Jadikanlah hatiku seperti hati-Mu. Sama-sama berdoa. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam seluruh jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripada-Mu. Amin. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa, pelihara hidup kami, kami bersyukur atas rahmat iman yang Kau tanamkan dalam diri kami. Lihatlah dengan tatapan kasih-Mu kami semua dan seluruh warga dunia yang sedang menghadapi wabah virus corona. Lindungilah dan peliharalah kami senantiasa dan seluruh warga dunia agar segera terbebas dari wabah ini. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Dekaplah dalam kasih-Mu ya Bapa, para tenaga medis, para dokter, perawat, seluruh petugas kesehatan, para peneliti bidang kesehatan, para saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa-bangsa agar mampu mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan efektif dan berhasil melibatkan seluruh warga masyarakat
untuk bersatu padu mengambil sikap yang tepat. Tuntunlah pula para gembala kami, agar dapat menggembalakan umat-Mu dengan roh kebijaksanaan dan menuntun umat-Mu untuk semakin berserah diri kepada penyelenggaraan-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikhail, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan penyakit, doakanlah kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, hantarlah segala jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa yang sangat memerlukan kesayangan. Pada wajah-Mu yang suci, mata-Mu nampak bening sejuk lembut. Kau pandang pada abdi-Mu berdoa, oh Bunda, pembantu abadi. Engkau pangku anak-Mu, Yesus Putra Allah, sumber suka dan duka hati-Mu. Hanya Engkau sendiri lah yang tahu pahit dan manisnya hidupku. Engkau pangku anak-Mu, Yesus Putra Allah, sumber suka dan duka hati-Mu. Hanya Engkau sendiri lah yang tahu pahit dan manisnya hidupku. Doa penutup. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, dalam perjamuan Putra-Mu, Engkau telah menganugerahi kami daya hidup di dunia ini. Kami mohon, limpahkanlah kami daya hidup ilahi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Satu, dua penyampaian untuk kita. Terima kasih banyak untuk kita yang sudah merayakan ibadat Minggu Paskah pada tahun 2020. Sekali lagi terima kasih untuk kita semua. Minta maaf karena mungkin tadi dalam perayaan ibadat kita saya menegur kalian untuk harus mengikuti dengan baik. Sekali lagi minta maaf. Tahun ini kita merayakan ibadat di rumah kita. Mudah-mudahan perayaan ini tetap memberikan semangat untuk kita, tetap kuat dalam menghadapi setiap tantangan yang kita terima. Kita harus kuat menghadapi setiap tantangan yang kita hadapi. Terutama kita harus kuat
kita harus yakin dan percaya bahwa bersama Tuhan badai corona pasti akan berlalu. Baik, kita menutupi ibadat kita. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, ibadat Sabda Minggu Paskah sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita tutup dengan lagu penutup. Umat beriman bersorak bermandang, haleluya, haleluya, haleluya. Kristus datang mengalahkan setan, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 Kristus Maha Jaya. Haleluya, 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 Kristus Jaya. Oke, terima kasih. Bisa lari. Aduh, kaki sakit sekali. Salam. 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 Salam.